Selamat datang kawan-kawan semuanya di rumah baru Riam Biru. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah kasih support, udah kasih dukungan. Dalam bentuk apapun itu, terima kasih banyak. Mari kita besarkan rumah baru kita yang masih kecil ini, dan semoga tempat ini bisa menjadi sesuatu yang menghibur kawan-kawan semua, sekaligus bisa menjadi ajang atau tempat silaturahmi. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Inayah atau Mbak Ina atau Mbak Naya nanti disebutnya ya. Nah, Mbak Ina ini dari Pati dan menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar akhir tahun 80-an. Jadi pada saat itu Mbak Ina itu masih kecil, dia belum sekolah. Mungkin kisaran usianya sekitar 6 tahun lah. Nah, di waktu tersebut ada satu kebiasaan di mana setiap malam-malam tertentu, mungkin malam minggu atau malam apa, biasanya memang seminggu itu sekali, itu suka kakek datang ke rumahnya Mbak Ina dan Mbak Ina itu diajak ke rumahnya sana. Kalau nggak menginap, nanti Mbak Ina akan diantar pulang dan pulangnya itu malam. Biasanya kakek datang ke rumah itu sekitar sore hari, jam 4 atau jam 5 setelah Mbak Ina tadi mandi, barulah yuk main ke rumah kakek sana. Nah, di situ Mbak Ina pun seneng banget karena apa? Perjalanan dari rumahnya untuk ukuran anak kecil, ya jaraknya mungkin hanya beberapa ratus meter dan memang masih satu kampung. Cuman karena Mbak Ina sendiri kan masih kecil, jadi rasanya itu jauh. Sore hari jalan sama kakek itu menyenangkan karena nanti di perjalanan itu banyak orang jualan-jualan, ada orang jual jagung bakar, ada orang jual popcorn, ada popcorn yang ini loh, yang ditukar-tukar sama rongsok kayak gitu kan suka ada dulu ya. Nah itu seperti itu, jajanan-jajanan ya di tahun 80-an, 90-an itu masih banyak kalau sore. Mbak Ina pun jalan sama kakek dan pasti di perjalanan tersebut itu dibelikan sesuatu. Sambil makan, sambil jalan ke sana, nanti kakek pun bertegur sapa dengan warga di sekitaran situ ya. Ngobrol-ngobrol sejenak, Mbak Ina pun ya tetap tenang, yang penting ini ada sesuatu yang dimakan. Singkat cerita, hari itu Mbak Ina pun mengalami atau menjalani kehidupan yang sama seperti itu ya. Didatengin sama kakek, dibawa ke rumahnya ke sana. Nah, begitu sampai rumah itu biasanya udah sore banget, udah jam 5 lewat. Nanti di situ ada beberapa temannya. Teman yang dikenal saat Mbak Ina main ke rumah kakek dan neneknya. Ya main-main mereka sebentar, maghrib itu disuruh masuk semuanya. Udah sendekalan nih, ayo masuk semuanya. Akhirnya ya kayak gitu kan, orang dulu itu percaya ya, bahkan sampai sekarang juga masih banyak yang percaya kalau misal udah sore anak kecil itu alangkah baiknya itu masuk ke dalam rumah. Mereka pun disuruh masuk semuanya. Nah, Mbak Ina sendiri di situ seneng. Setelah masuk ke sana nanti bakal diladenin sama neneknya, diajak ngobrol, terus kadang juga dipijitin, rambutnya itu nanti dikepang-kepang dan sebagainya. Benar-benar kehidupan yang menyenangkan buat Mbak Ina, terutama saat malam hari. Biasanya Mbak Ina sendiri itu lebih memilih untuk pulang. Dia nggak terlalu suka menginap di rumah kakek neneknya karena apa? Kalau malam itu sepi dan rumah kakek nenek itu termasuk yang menyeramkan karena ya udah tahu ya rumah dulu, terus bangunannya itu bagi Mbak Ina itu juga tinggi banget, gak ada siapa-siapa, cuman kakek sama nenek doang di sana. Di samping itu memang ada rumahnya bule, tapi ya tetap aja di rumah itu sepi. Jadi Mbak Ina sendiri lebih memilih, aku nanti malam pulang aja, aku nggak mau menginap di sini soalnya serem. Meskipun tidur sama nenek, tapi Mbak Ina kalau di situ itu bawaannya itu susah tidur banget. Ya hal itu bukan tanpa alasan. Ada beberapa pengalaman yang pernah dialami selama tinggal di rumah nenek tersebut dan kemungkinan masih di tahun-tahun itu ya, sebelum-sebelumnya. Bahkan Mbak Ina itu sempat nggak mau selama 2 minggu diajak main ke rumah neneknya setelah mengalami sesuatu tersebut.
pada suatu malam Mbak Ina itu lagi tidur sama nenek. Kakeknya tidak tahu tidur di mana, mungkin bisa jadi tidur di ruang tengah atau apa. Nah ini Mbak Ina sama nenek itu kan tidur di kamar sana. Saat lagi tidur, Mbak Ina itu kebangun gara-gara mendengar kayak ada sesuatu yang itu kan ada namanya ilir ya, atau kipas yang dari anyaman bambu. Nah Mbak Ina itu mendengar suara kipas tersebut yang biasanya dipakai nenek buat ninak boboin gitu ya, buat nidurin. Nah ini kipas itu jatuh deplak gitu kan. Mbak Ina kan kebangun. Pas kebangun nengok ke arah samping begini, kipasnya kan jatuh di kirainya. Mbak Ina sempat ngelongok-ngelongok, neneknya itu di bagian sisi ranjang. Mbak Ina itu sisi yang mepet ke tembok sana. Nah pas lagi ngelongok ngelewatin badan neneknya yang lagi tidur juga waktu itu, begitu ngelongok begini, di situ ada seseorang yang lagi jongkok. Ada sosok hitam, bener-bener seluruh badannya tuh hitam semuanya, kurus, rambutnya itu kayak rambut basah gitu ya, yang dikebelakangin begini, dan dia itu jongkok, terus pelan-pelan bangun dan nengok ke arahnya Mbak Ina, di mana mukanya itu nggak kelihatan, yaitu saking gelapnya, karena dulu pencahayaan itu juga masih di kamarnya nenek, itu pakai bolam yang 5 watt, itu kan redup. Nah, disitulah Mbak Ina itu nggak bisa ngelihat terlalu jelas sosok tersebut. Setelah ngelihat begini, Mbak Ina itu langsung ngumpet lagi. Nah, si sosok itu tuh jalan ke sana. Dia jalannya nggak berdiri, tapi kayak nunduk-nunduk begini. Terus udah hilang begitu aja. Ya, Mbak Ina untungnya bisa melupakan hal tersebut malam itu. Dan dia pun melanjutkan tidur. Meskipun sempat bangunin neneknya. Bah, bangun, bah. Ono apa kata neneknya. Bah, ono setan bah, kata si Mbak Ina. Alah setan apa kata si mbaknya. Udah tidur, ini masih malam, nanti setannya datang lagi. Nah dibegituin ya Mbak Ina terpaksa kan. Dia pun melanjutkan tidur. Nah setelah itu Mbak Ina bener-bener udahlah, aku takut, aku nggak mau nginep di rumah nenek lagi. Nah akhirnya kayak gitu dijemput sama kakeknya. Ayo main ke rumah kakek sana. Aku nggak mau, intinya ketakutan. Ya ini nggak tahu lah, obrolan antara kakek sama orang tua dan sebagainya itu nggak terlalu mengerti Mbak Ina. Yang jelas selama 2 minggu Mbak Ina itu skip atau melewati momen menginap di rumah kakek neneknya tersebut, sampai hal itu pun mulai terlupakan dan ya didukung sama orang tuanya terus. Ina sana barangkali kakek sama nenek itu mau ngajakin main, kangen sama cucunya. Nggak apa-apa, kamu tidur di sana, kata si itu. Nah, setelah itu Mbak Ina memutuskan untuk tidak gitu ya. Aku main ke sana, main ke rumah nenek, tapi aku nggak mau nginap, kata si Mbak Ina. Jadi sudah tetap nurut main ke rumah kakek sama neneknya. Cuman orang tuanya Mbak Ina itu udah ngomong, Pak, ini kayaknya Ina itu masih takut dengan kejadian yang sebelumnya. Ya, dan dia katanya nggak mau nginep, Pak. Ya udah nggak apa-apa, sampai malam nanti dianterin ke sini ya, Pak. Atau tak jemput ke sana, kata si itu. Ya udah terserah kamu, kata si bapaknya. Ya udah yuk main ke sana yuk. Akhirnya mainlah ke sana, main ke rumah kakek neneknya. Sekitar jam 8 malam, ternyata bapaknya Mbak Ina itu ngejemput ke sana pakai sepeda. Nah, ayo pulang gitu. Iya pak, pulang. Si neneknya, udah Ina tidur sini aja nemenin si Mbah. Mbah aku ndak mau Mbah, rumahnya si Mbah ada setannya, bilangnya begitu. Lagi ngomong rumahnya si Mbah ada setannya, itu kan posisinya udah mau keluar rumah ya, udah di ruang tamu di situ. Mbak Ina itu sempat ngelongok ke arah, ini rumah dulu kan pintunya lurus ya dari depan, jadi bukan yang bangunan berkelok-kelok kayak sekarang. Ini dari depan, pintu tengah sampai pintu belakang itu kan melompong. Nah di situ Mbak Ina melihat ini sampai belakang itu masih dibuka, sampai area dapur ke situ. Di area belakang rumah di sana, Mbak Ina ngelihat ada satu sosok itu yang posisinya lagi jongkok juga, dan itu sosok yang sama, yang mirip dengan apa yang pernah dia lihat di kamar neneknya malam itu. Mbak Ina pun
melongok begitu kan, ayo katanya mau pulang. Akhirnya sama si bapak dibegitukan, iya pak aku pulang pak. Akhirnya diboncengin sepeda. Saat diboncengin sepeda, Mbak Ina itu masih sempat nengok ke belakang ke sana, ke rumah kakek neneknya. Kakek neneknya masih nungguin di teras di situ ya. Mbak Ina pun jalan tapi ya udah nggak melihat apapun. Di jalanan sempat cerita ke bapak, Pak, aku tadi ngelihat setan itu masih ada di rumah nenek pak. Setan apa? Kata bapaknya. Nggak tahu pak, item-item pak, orangnya kurus, kata si Mbak Ina. Dengan polosnya ya menjelaskan apa yang dia lihat. Orangnya kurus, warnanya hitam semuanya pak. Itu mungkin cuman ini. Udah nggak usah takut yang begitu, itu cuman perasaan kamu aja. Udah kamu sering ngomongin sih setan-setan begitu sama teman-teman kamu, jadinya kamu kebawa-bawa. Ya Mbak Inanya merasa gimana gitu. Orang aku beneran ngelihat kok. Udah nggak usah takut. Singkat cerita, pulanglah ke sana dan pulang ke rumah. Itu perjalanan lancar dan sebagainya. Nah, kebiasaan itu pun berlangsung selama beberapa bulan. Jadi Mbak Ina itu datang ke rumah kakek neneknya, cuman nggak mau menginap. Nah, lama-lama mungkin karena gimana gitu ya. Bapak mungkin capek juga waktu itu, terus ya ada sesuatu yang berubah lah, masalah pekerjaan Bapak dan sebagainya, ada banyak hal yang lagi dilakukan di momen tersebut. Mbak Ina tetap main ke rumah kakek neneknya, dan kali ini yang nganterin itu kakek. Jadi tetap Mbak Ina itu, Mbah aku mau pulang, udah dirayu-rayu. Mungkin orang tua mikirnya, ini dirayu biar mau tidur di sini lagi, kata si neneknya. Tapi Mbak Inanya tetap kekeh, ndak mau Mbah, aku mau pulang aja, aku mau tidur di rumah aja lah kamu, katanya. Mentang-mentang rumah nenek jelek, sekarang diajak tidur di sini ndak mau. Mbah bukan jelek Mbah, ada setannya Mbah, ada setannya. Wis pokoknya begitu sih Mbak Ina. Bahkan di momen tersebut, Mbak Ina untuk pergi ke area belakang rumah aja sana itu takut saat sore hari ya, saat baru datang. Terus ya di belakang rumah itu kan lumayan cukup berantakan, ada kurungan ayam, ada dan sebagainya, ada sepeda yang nggak kepake, ada ayunan bayi juga di sana, itu udah dipojok-pojokin dan itu tuh berantakan banget di belakang situ. Dan itu menyeramkan buat si Mbak Ina. Akhirnya apa? Ya dia tuh takut, pokoknya kalau ke belakang bawaannya pasti ada setan itu. Dan ya itu tadi, akhirnya setelah dirayu-rayu untuk tinggal atau menginap di rumah neneknya, Mbak Ina tetap, aku nggak mau, aku mau pulang aja Mbak, aku mau pulang aja. Akhirnya dianterin lah sama kakeknya. Malam itu jalan, kalau sama kakek itu jalan kaki, dan waktu itu mungkin udah malam. Mbak Ina sendiri tuh nggak tahu jam berapa. Kisaran mungkin antara jam 8 atau jam 9 malam lah. Jalanlah si kakek sama Mbak Ina, dan malam itu memang kondisinya udah sepi. Ya udah lumayan cukup larut mungkin ya. Ini udah sepi, di jalanan pun udah nggak terdengar suara anak-anak yang lari-lari kayak gitu tuh nggak ada. Pedagang pun kayaknya di dekat rumah kakek neneknya tuh hampir nggak ada. Dan akhirnya jalanlah mereka berdua. Mbak Ina saat pulang sama kakeknya tersebut, ini merupakan pengalaman pertama diantar sama kakeknya malam-malam. Dia jalan ke sana, entah kenapa, entah apa yang terjadi. Kalau sama bapak itu kan naik sepeda, sama kakeknya itu kan jalan kaki. Nah, ini kok ada rasa takut di situ. Aku kenapa ya malam itu kok bawaannya ndak tahulah, pokoknya aku takut. Dan sepanjang perjalanan itu megangin tangannya kakek, terus digandeng begini. Kamu kenapa? Ndak usah takut, kan sama si Mbah, kata si kakeknya begitu. Iya mbah, tetap jalan ke sana. Ketemu ada seorang penjual sate yang dipikul, tak gitu, dipukul-pukul gitu, sate gitu. Nah, di situ mulai agak sedikit tenang. Kakeknya pun nawarin, "Ina, kamu mau sate ndak?" kata si ini. Aku ndak mau mbah. Ya udah, ini nanti beli buat bapakmu ya, kata si kakeknya, buat bapak sama ibumu. Iya mbah. Akhirnya si kakek tadi nyetop si penjual sate tersebut.
Ya, dibakarlah di sana. Ngobrol-ngobrol si kakek sama si tukang sate itu. Dan ya ngobrol-ngobrolnya, ngomong begini si tukang satenya. Ini loh mas, ya sama-sama orang tua gitu ya. Ini loh mas, aku tadi beberapa hari yang lalu gitu ya, bukan tadi, aku beberapa hari yang lalu itu ngelihat mas, ngelihat apaan gitu. Wah ini cerita setan nih pikirnya Mbak Ina. Mbak Ina pun nongkrongin di situ di deket api ini gitu, ada asap juga, yang penting baunya itu wangi. Itu kemarin aku ngelihat ada rombong-rombong katanya. Rombong-rombong itu barisan gitu. Ada barisan, mungkin ada 40 atau 50 orang kali ya. Terus gimana? Ya mereka lewat, mereka itu pada bawa kain semuanya. Bawa kain, ada yang pindahan kali pikirnya situ. Bukan, kata situ, bukan pindahan. Orang mereka itu masuk ke sana kok di kebunnya Pak Muri yang ada itu loh, ada bangunan apa sih itu yang saya nggak tahu. Jadi di kebun Pak Muri itu ada satu rumah-rumahan, disebutnya sama anak-anak gitu ya. Ada rumah-rumahan dan Mbak Ina juga tahu tempat tersebut dan terkenal di anak-anak gitu ya, dunia anak-anak. Tempat itu tuh super angker. Kita nggak boleh masuk ke sana, kalau masuk ke sana itu katanya hilang. Itu yang dipercaya sama anak-anak. Nah ini menceritakan tempat tersebut mengenai rumah-rumahan itu. Kalau versinya anak-anak, rumah-rumahan tersebut itu adalah istananya jin. Jangan mendekat ke sana, nanti kamu ditarik dari dalam slep gitu ya. Dan ya kamu bakalan hilang, kamu nggak bakalan bisa keluar lagi. Nah rumah-rumahan ini sendiri itu bentuknya dari batu bata. Dan rumahnya itu kecil, tingginya mungkin sekitar 1 meter. Lebar, bukan kayak rumahnya anjing atau apa gitu, enggak. Ini tuh emang bener-bener kayak rumah, tapi ukurannya itu kecil dan terletak di tengah kebun. Itulah yang menjadi tanda tanya juga, maksudnya kenapa sih Pak Muri membangun bangunan aneh tersebut gitu. Nah ini si tukang sate bilang, rombong-rombong yang bawa kain tersebut, itu mereka jalan dan menuju ke bangunan itu, ke rumah-rumahan tersebut. Nah si kakek kan nanya lagi, orang-orangnya kayak gimana? Lah orang-orangnya itu aneh-aneh, kata si tukang sate. Aneh-aneh gimana? Loh sampean itu ngelihatnya gimana? Ya aku ngelihat dari kejauhan, ada yang bawa lampu, ditenteng begini, mungkin lampu dari minyak tanah gitu ya. Ditenteng begini yang mimpin jalan. Itu jalan ke situ, itu apa ya? Aku mikirnya, itu ada karnaval atau ada apa ya, memang cahayanya nggak sebanyak itu, cuman kok malam-malam pada rame-rame, ini ada apa, ini apa. Ya udah, aku pun minggir ke situ, aku minggir tak perhatiin, dia malah belok masuk ke dalam kebun sana dan masuk ke bangunan tersebut. Mereka tuh pada bawa kain semuanya begini, orang-orang itu kayak orang dulu tahun 80-an ya, si tukang sate aja itu udah bilang itu kayak orang dulu, nggak tahu, mungkin kayak orang zaman 30 atau 40-an atau mungkin 1800-an, kita juga nggak tahu. Ya pakaian-pakaian kayak orang Jawa, sederhana gitu ya, bukan pakaian-pakaian kayak yang ada di TV sekarang gitu ya, enggak. Dulu itu lebih cenderung ya lusuh, mungkin nggak disetrika atau apa. Ya pakaiannya kayak gitu, kelihatan sama si tukang sate. Mereka bawa kain menuju ke dalam rumah tersebut. Mbak Ina pun serius ngedengerin sampai nggak kerasa sate pun udah jadi. Begitu udah jadi, akhirnya kan ya udah yuk kita lanjut perjalanan. Terima kasih sama yang jualan sate, dibayar, si tukang sate pun pergi lagi. Mbak Ina pulang itu makin takut. Kok aku takut ya Mbah? Itu apa sih Mbah yang diceritakan sama Mbah Sate gitu? Oh, yang diceritain sama Mbah Sate itu bukan apa-apa, itu orang mau pindahan, kata kakek. Orang mau pindahan Mbah. Iya, tapi kok bilangnya tadi setan, Mbah? Yang bilang setan siapa? Kata si kakeknya. Udah usah. Lagi jalan malam-malam begini, gelap-gelapan, jangan ngomongin setan. Nanti setannya beneran datang loh. Mbah, aku takut. Ya udah, makanya jangan ngomongin setan. Mbah, aku mau gendong gitu kan. Aduh, kamu udah besar masa mau gendong? Iya, Mbah, aku takut, aku mau gendong aja, Mbah, aku mau gendong. Akhirnya terpaksa Mbak Ina pun digendong sama kakeknya di belakang begini. Ini satenya si Mbak Ina suruh megang gitu ya, begini. Digendong tangan kakeknya itu ke belakang. Jalan kakek sama cucunya malam itu melintasi
perkampungan yang memang masih gelap, masih sepi gitu. Nah, di situ, di titik tertentu, ini adalah titik yang paling ditakutin oleh Mbak Ina, di mana mereka itu nanti akan melewati atau memasuki area kebunnya Pak Muri yang ada rumah-rumahan tersebut. Mbah, aku takut, Mbah, bilang begitu. Udah, ndak usah takut. Kalau takut ya kamu merem aja, kata si kakek. Iya, Mbah, aku merem aja ya, Mbah. Iya, tapi jangan tidur. Pegangan tetap nanti jatuh lagi. Iya, Mbah, iya, Mbah. Mbak Ina pun akhirnya merem. Nah, ini di perjalanan pulang, kebun Pak Muri itu di sebelah kanan. Mbak Ina kepalanya di sebelah kiri, kepala kakeknya. Kayak takut ya, nengoknya tuh ke sebelah kiri sana. Jalan memasuki area tersebut. Ya, yang terdengar itu cuma serangga doang. Sampai akhirnya Mbak Ina itu mendengar ada bunyi kelentang-kelenting. Kayak semacam logam yang lebih mirip kayak kaleng yang bertabrakan gitu ya. Bukan logam keras yang bunyinya lebih melengking, enggak. Tapi kayak kaleng bertabrakan. Mbak Ina itu kan akhirnya melek begini. Terus nengok. Ternyata di depan sana ini ada rombong-rombong dan si kakek itu cuek aja. Rombongan tadi ini jalannya itu pelan, banyak orang panjang, masing-masing itu dua gitu, ada yang 3 semacam itu ya. Ini ke sana jalan pelan banget, kayak satu langkah berhenti kayak barisan keraton kalau misal di Jogja gitu. Satu langkah berhenti. Itu kayak gitu. Nah, kakeknya kan jalannya lebih cepat. Mbak Ina itu melek, cuman ngeliatin doang, belum nanya. Yang ngeliatin begini di balik kepala kakeknya. Sambil tetap ngumpet itu apa, tapi belum berani nanya ya, masih ngeliatin gitu doang. Dan di situ Mbak Ina melihat rupa dari rombongan tersebut itu ternyata menyeramkan. Mukanya itu bosok semua. Bahkan ada beberapa rambut yang kayak ngelupas. Jadi gini, yang diingat sama Mbak Ina, muka busuk itu bukan busuk basah gitu enggak, tapi busuknya itu busuk kering, memang udah hancur. Mata itu pun seolah-olah udah nggak ada, kayak udah bolong, cuman ya belum bentuk kayak tengkorak gitu doang, itu belum, cuman muka yang hancur semuanya, kulitnya itu juga hancur. Mereka itu bawa kain begini dan kainnya pun udah hancur, udah robek-robek. Ini dilewatin sama kakeknya pun cek, jalannya itu cepet. Mbak Ina cuman diem aja begini, udah setelah tahu bahwa mereka menyeramkan, itu cuman begini, dipegang, tetap pegangan sama kakeknya, begini kan, jadi ngelingkar di lehernya kakeknya. Itu sampai akhirnya apa? Tepat berada di depan kebun Pak Muri yang ada rumah kecilnya. Di situ Mbak Ina sempat nengok untuk memastikan mereka itu kemana, dan ternyata benar, masing-masing dari mereka itu di ujung sana di rumah itu pada masuk ke dalam rumah tersebut. Rumah itu tuh udah dibuka begini ya pintunya, itu pada merunduk, pada masuk ke sana, dan ya nggak penuh-penuh. Bahkan hal itu disaksikan oleh Mbak Ina sampai dia itu nengok ke belakang, memastikan gitu ya, apa yang dia lihat itu benar ya. Mereka tuh pada masuk semua dan lanjutlah sama si kakek ke sana. Begitu udah melewati rombongan tersebut, si kakeknya berhenti sambil merundukkan badan begini. Si Mbak Inanya kan kayak mau jatuh. Mbah, kenapa Mbah? Ina, kamu turun dulu, kata si kakek. Iya mbah. Akhirnya Mbak Ina pun turun. Si Mbah kenapa? Si Mbah capek, katanya begitu. Si Mbah capek. Ya udah Mbah, aku jalan aja Mbah. Ayo Mbah, buruan Mbah. Nanti ada setan itu Mbah. Setan yang masuk ke rumah kecil itu Mbah. Ya sudah, buruan. Akhirnya digandeng sama kakeknya. Sampailah di rumah di sana. Nah, begitu sampai di rumah, tidak tahu jam berapa, tapi bapak sama ibunya Mbak Ina itu masih pada melek. Nah, kenapa Pak? Gitu kan, bapaknya langsung minta, kakeknya itu langsung minta minum, minta air gitu. Kenapa Pak? Akan ditanya. Itu tadi udah. Akhirnya dikasih minum dan kakeknya pun bercerita. Pak, sebelum kakeknya bercerita, si Mbak Ina dulu yang cerita, Pak, tadi ada setan banyak Pak. Gitu. Si kakeknya, kamu ngeliat, kata si itu ya.
Iya mbah, aku ngeliat mbah. Kamu ngeliatin, kata si itu. Iya aku ngeliatin mbah. Aduh gitu kan kata si mbahnya. Gimana pak, gimana pak? Bapaknya Mbak Ina pun penasaran. Ndak apa-apa, semoga ndak terjadi apa-apa, kata si kakeknya. Maksudnya gimana pak? Nah ini Mbak Ina pun akhirnya makan satenya. Tadi dibilangnya nggak mau gitu. Akhirnya makan satenya sama si bapak sama kakek juga ikut makan. Nah di situ samar-samar terdengar. Karena Mbak Ina juga nggak fokus mendengarkan tersebut ya. Intinya itu begini. Ini nanti sebelum tidur Ina disuruh cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, ya disuruh bersih-bersih ya. Soalnya bapak itu khawatir, kata kakeknya. Bapak itu khawatir nanti ya nggak baik, katanya begitu. Loh nggak baik gimana pak ya? Moga-moga sih enggak gitu ya, amit-amit ya bang bayi, kata si kakeknya. Biasanya nanti akan sakit, katanya gitu kata si kakek. Tapi itu hanya sepintas didengar oleh Mbak Ina. Dan akhirnya malam itu kakeknya memutuskan untuk tidak pulang. Jadi tetap di situ neneknya itu ditinggal di rumah sendirian. Udah kakeknya tinggal di sana bener aja. Mbak Ina tidur, rasa-rasanya atau mimpi-mimpinya itu berada di dekat kebun tersebut. Kebunnya Pak Muri, dia lagi berdiri di sana. Cuman suasananya itu suasana siang hari di bawah rindangnya pepohonan gitu ya. Teduh lah di situ. Ini melihat banyak orang-orang lewat di sana. Orang-orangnya kali ini tuh cantik, beda dengan yang tadi malam. Duk, sini, ikut sini, kata salah satu perempuan di situ. Duk, ikut sini dalam mimpi tersebut ya. Mau kemana? Sini ikut. Ayo, di dalam banyak makanan. Ayo, di dalam banyak makanan. Mbak Inanya kayak malu-malu. Aku malu ya, tapi nggak apa-apa wis, banyak makanan, banyak jajan. Akhirnya Mbak Ina pun ngikut. Begitu ngikut ke sana, mendekat ke rumah tersebut. Rumahnya itu udah bukan rumah kecil, kali ini tuh rumah gede, rumah normal ukurannya. Begitu mau masuk ke sana, tiba-tiba ada tangan yang narik. Itu adalah tangan kakeknya. Ina, pulang. Mbah, aku mau itu mbah, mau ambil makanan. Nah ini si perempuan tadi pun bilang, ya wis ndak apa-apa, orang mau masuk sebentar, katanya. Ndak Ina, pulang, ayo pulang, Simbah banyak makanan, Simbah banyak jajan, katanya begitu. Ditarik paksa sama si ini, bahkan si perempuan itu tuh kayak mau megangin Mbak Ina. Mukanya masih tetap sama, cantik, nggak berubah apapun. Dia tuh mau megangin tapi udah keburu dibawa lari sama kakeknya tersebut pulang. Wah aku mau itu mbak, aku mau itu. Jangan, kata si kakek. Udah pulang ke rumah, kamu dicariin bapak sama ibumu. Akhirnya sudah. Si Mbak Ina pun tiba di rumah. Saat tiba di rumah, Mbak Ina itu terbangun. Dan saat terbangun tersebut, ternyata Mbak Ina itu udah kayak semalaman tidur sampai pagi, kebangun itu jam 2 siang. Baru bangun gitu ya. Ini udah ngumpul kan banyak orang, apalagi ada cerita-cerita seperti itu. Mbak Ina pun akhirnya menceritakan mimpinya. Begini aku tadi di sana di kebunnya Pak Muri, begini. Dan dari situ. Nah Pak Muri sendiri itu tinggalnya nggak di situ, tapi di kampung sebelah. Di sana kan warga akhirnya desas-desus. Itu memang kayaknya nggak bener deh. Bikin rumah-rumahan kecil kayak gitu tuh pasti ada maksudnya. Jadi ngobrol-ngobrol dan warga intinya tuh percaya Ina itu hampir dibawa masuk. Dan memang cerita-cerita sebelumnya kalau kita masuk ke sana mendekat terus ada yang ngambil, itu katanya nggak balik lagi. Itu yang versi anak-anak ya. Dan ini dipercaya juga sama orang dewasa. Dari situ akhirnya warga pun kayak mulai marah gitu. Itu gimana ya? Gimana kalau misal kita hancurin aja gitu? Kita kan nggak tahu anak-anak kita mainnya kemana. Kadang nyari buah-buahan bisa masuk ke situ, gawat nih gitu. Ya sudah kita hancurin aja. Kakeknya Mbak Ina pun di sana ngomong. Jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau ngancurin seperti itu, ya itu bukan sikap yang baik. Tapi kalau memang pertimbangannya itu seperti tadi, untuk mencegah bahaya yang tidak diinginkan, ya sudah, lakukan aja, kata si kakek itu begitu. Dan akhirnya warga pun rame-rame, dari pihak keluarganya Mbak Ina sendiri itu nggak ada yang ikut. Tapi warga yang lain mereka ke sana, rumah itu dihancurkan. Nah, dari situ kakeknya itu cerita sama bapaknya, menjelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi sama Mbak Ina pada malam itu. Kalau menurut kakek,
memang benar apa yang dikhawatirkan oleh warga. Ada sesuatu yang nggak benar, ada sesuatu yang nggak lurus yang dilakukan oleh Pak Muri, dan salah satunya itu adalah rumah tersebut. Itu memang untuk menjaring orang-orang. Jadi kalau misal orang katakanlah kesambet di sana, itu bukannya dia menghilang nggak pulang. Dia pulang, badannya itu ada, tapi jiwanya yang hilang. Yang diambil itu itunya. Dan kalian merhatiin nggak sih? Gitu. Merhatiin apa, Pak? Di kampung sini, itu lumayan banyak loh orang gila, kata si kakek. Hah? Iya ya, Pak ya? Ada lebih dari 7 orang dalam satu kampung, dan mereka itu gila bukan dari lahir, bukan dari kecil, atau bukan durasi yang udah berpuluh-puluh tahun lamanya gitu, enggak. Mereka itu baru-baru, dan diperhatiin ternyata kakeknya itu merhatiin itu tadi ya. Ya, mereka itu diduga, tapi bukannya bapak ini ya, bapak cuman curiga masalah ini. Mereka itu diambil jiwanya sama sana. Itu 7-8 orang ini, dan mereka konon katanya memang pernah punya aktivitas di sekitaran sana, dan gejalanya itu mirip-mirip dengan Ina. Sebelum itu mereka itu dia tidur lama, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari. Giliran bangun itu kayak orang bingung, gak ngenalin semua yang ada di situ. Ini siapa? Kayak orang yang amnesia gitu ya. Bahkan ngomong pun agak sedikit, lumayan cukup susah. Mereka sendiri gak bisa menceritakan apa yang kalian alami gitu ya. Apa yang kamu alami itu apa? Itu gak ada, cuman geleng-geleng. Gak tahu, cuman bilang begitu, kayak orang bingung, mohon maaf ya, kayak orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut atau orang gila. Nah, untung-untungnya Mbak Ina malam itu, jadi kakeknya kan sengaja menginap di sana karena merasa memang ini nggak bener nih, ini nggak bener nih. Dan akhirnya sudah, kakeknya pun melakukan ritual tertentu yang Mbak Ina sampai sekarang itu nggak tahu ilmunya ya gitu, ilmu-ilmu orang dulu lah. Itu untungnya bisa nyusul, bisa nyamperin Mbak Ina dan menarik balik ke yang dunia yang ini gitu. Jadi Mbak Ina pun akhirnya nggak terbawa. Nah, ada pertanyaan waktu itu, kenapa saat kakeknya ngegendong Mbak Ina dan ada rombongan itu kok masih diteruskan? Ya, di situ karena rombongan tersebut itu muncul secara tiba-tiba. Mereka itu udah di posisi nanggung dan tiba-tiba rombongan itu tuh muncul, itu udah panjang, depan ada, belakang ada. Jadi mereka itu udah ya berada di antara itu. Makanya kakeknya udah nggak ada pilihan, udah bawa pulang, bawa kabur sekarang ya supaya cepat sampai rumah. Dan kakeknya pun punya firasat tersebut, dan akhirnya malam itu terjadi. Untung kakeknya itu bisa mengantisipasi apa yang ya sesuatu yang buruk yang kemungkinan bisa terjadi sama Mbak Ina. Alhamdulillahnya Mbak Ina semuanya baik-baik aja, dan rumah kecil itu akhirnya dibongkar. Saat dibongkar, si Pak Muri itu sempat datang ke situ ya, marah-marah, siapa yang ngebongkar? Kami Pak, kami yang ngebongkar Pak. Loh kenapa kalian begitu, ini kan di tanah saya sendiri. Ya ini memang tanah Bapak, tapi Bapak itu nggak bener, katanya begitu. Jadi di dalam rumah tersebut saat dibongkar, ini banyak sesuatu yang lebih mirip kayak sesaji, dan banyak benda-benda yang dianggap benda-benda berpetuah gitu ya. Benda-benda yang punya kekuatan magis atau apa. Itu disanya banyak gaman-gaman di dalam rumah kecil tersebut. Ini sampean itu nggak bener begini. Nah, Pak Murinya kalah sama warga yang jumlahnya itu puluhan, hampir 100 kali ya. Nggak yang tua, nggak yang muda, laki-laki, perempuan, anak-anak itu. Akhirnya Pak Muri pun ngalah. Dan itu tadi, di ultimatum sama warga, jangan sekali-kali bikin kayak gitu lagi Pak. Kalau bikin kayak gitu lagi, tak pagerin semuanya tanah ini gitu. Kata warga itu begitu. Ya, akhirnya si Pak Muri pun pergi, dan memang itu nggak pernah dibangun lagi. Itu aja satu cerita dari Mbak Ina ya, di Pati sana. Terima kasih Mbak Ina. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber baru, rumah baru kita ini, Riam Biru. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ngasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru juga terima kasih banyak.
Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang mungkin lupa disebutkan sudah melakukan apa, pokoknya terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah ngelarisin dagangan kami, bawang gorengnya Wiji ini juga terima kasih banyak. Semoga suka dengan bawangnya. Baik, itu aja. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.